Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di Drawing by Vivitan. Dan satu lagi The Pastel Color, khusus karya menggunakan oil pastel. Di video kali ini temanya pemandangan pegunungan. Ini juga lengkap, ada sungai juga. Nah, di sini untuk menggambarnya saya mulai dari bagian depan. Ini saya buat dulu batu-batu ada 4. Terus di atas batunya saya tambahkan tanaman keriplen. Nah, keriplennya ini kita juga buat ya, di tengah-tengahnya tuh kayak ada tulang daunnya gitu. Dan di sebelah keriplen kita tambahkan, ini bentuknya seperti triangle plant, cuma saya buat agak terlipat sedikit. Saya buatnya 2 daun aja, di tengah-tengahnya saya tambahkan bunga. Setelah itu garis yang bagian bawah dari batu. Di sebelah kanannya kita buat zigzag. Nah, zigzag ini dia makin turun terus naik sedikit gitu ya, berbentuk seperti setengah oval gitu. Nah, ini kita garis bagian bawahnya, terus kita buat garis seperti angka 1, 1, 1, 1, 1. Oke, setelah itu, nah di sini kita garis dulu lengkung, ini batu lagi. Batunya itu nanti di bagian atasnya kita tambahkan buses. Di atas buses kita tambahkan pohon. Setelah pohon saya juga mau tambah lagi busesnya supaya lebih rimbun. Di sebelah kiri buses saya tambahkan tanaman, itu berbentuk daun-daun. Nah, ini kita buat ada beberapa batang ya teman-teman. Di atas keriplen saya mau tambahkan bunga. Bentuknya itu seperti bunga matahari, tapi ini simple ya, dia nggak begitu banyak lapisan. Untuk kelopak bunganya itu cuma 1 lapis begini aja. Untuk bunganya teman-teman bisa buat beberapa ya, kalian penuhi aja area yang di sebelah kiri ini. Kalau bisa buat 3 ya buat 3, kalau cuma bisa buat 2 juga nggak masalah. Untuk bentuk daunnya seperti bentuk hati. Setelah bunganya selesai, sekarang kita mau garis ya, kita kayak mau bagi gitu. Ini area depan sama belakang. Jadi kita buat garis, terus di atasnya kita buat lengkung seperti ini. Dia semacam seperti bukit perbukitan gitu ya teman-teman. Di atas bukit kita tambahkan pohon. Nah, karena pohonnya sudah di atas bukit berarti dia kan jauh nih. Jadi ukurannya makin kecil. Jika sudah, sekarang kita garis tengah. Ini garis lurus aja. Setelah itu, di atasnya kita tambahkan buses lagi. Oke, di kiri juga kita tambahkan. Terus tambahkan gunung. Nah, gunungnya teman-teman kalau buat 1 ya gunung ya, kalau 2 jadi pegunungan deh.
Nah, di sini masih ada tempat lagi, saya tambah lagi lab busesnya sampai penuh seperti ini. Setelah itu kita warnai. Untuk mewarnainya saya menggunakan oil pastel Faber-Castell yang 72 warna. Nah, ini warna-warna yang saya gunakan ya, fuchsia, lavender, dan pink untuk awan. Jadi awan itu kita colornya itu dari bagian bawahnya itu yang gelap. Kebetulan yang gelap di sini paling gelap adalah fuchsia, kedua adalah lavender, dan paling terangnya adalah pink. Nah, ini saya gunakan pink, saya bentuk gelombang seperti N gitu. Terus kita layer lagi di warna kedua yaitu lavender, dan terakhir adalah fuchsia. Untuk mewarnai seperti ini, kita colornya sebenarnya bagusnya itu dari warna gelap dulu, baru ke warna terang. Nah, ini saya timpa lagi dengan lavender supaya warnanya itu bisa terbelah dengan sempurna. Kemudian saya gunakan warna pale yellow buat setengah lingkaran, ini adalah matahari. Setelah itu kita buat sinar mataharinya. Ini kita gunakan dulu chrome yellow, garis-garis di luar matahari, baru di sinarnya itu kayak garis-garis gitu. Setelah itu gradasikan. Ini warna kedua adalah yellow. Warna ketiga adalah lemon yellow. Dan sebenarnya masih ada sisa satu lagi yaitu putih ya, white. Jadi sisakan ya, seperti ini baru di blend dengan white. Nah, setelah itu kita akan mewarnai pohon. Untuk pohonnya saya gunakan warna dark violet lavender. Mungkin ini lebih ke warna fantasi ya teman-teman, fantasi atau fiksi. Jadi warna-warna ini berdasarkan yang saya suka gradasinya, warna-warna pastel gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya perlombaannya memang ada tema fantasi, kalian bisa gunakan gradasi yang seperti ini. Tapi kalau misalnya perlombaannya lebih umum atau perlombaannya untuk gambar realis atau tematik, ini saya tidak sarankan ya gunakan gradasi yang seperti ini untuk pohon, karena biasanya penilaian juri juga berdasarkan kecocokan warna yang dipilih. Jadi untuk teman-teman yang ikut perlombaan, coba ditanyakan dulu kepada panitia, ini tipe gambar yang bagaimana. Biasanya sudah ada kok poin-poin penilaian yang nanti bisa dijadikan rujukan ya. Nah, ini adalah peraut. Peraut ini sebenarnya peraut untuk pensil yang segitiga dan peraut pensil biasa. Saya gunakan untuk meraut oil pastel saya untuk mewarnai di area yang sempit ya teman-teman. Nah, ini sering kalian tanyakan, sebenarnya merek apapun itu boleh, yang penting ukurannya cocok. Dan di bawaan dari oil pastelnya itu sendiri itu sebenarnya sudah ada extendernya, dan di belakang extender itu atau di bagian atasnya itu juga ada peraut, jadi juga bisa digunakan untuk meraut oil pastel. Nah, di sini saya sedang mewarnai gunung. Untuk gunung, warna-warnanya adalah navy blue, blue green, pale pink green ya teman-teman, saya salah tulis itu. Terus pale green, light emerald green, dan pale yellow. Nah, inilah gradasi yang saya gunakan untuk mewarnai gunungnya. Setelah itu, kita akan warnai pohon, buses, dan tanaman-tanaman yang lain. Saya gunakan warna chrome yellow, dan pale yellow untuk mewarnai kelopak bunga yang mirip dengan bunga matahari. Nah, kenapa saya sebutkan mirip? Karena sebenarnya untuk bunga matahari itu dia lebih banyak layer untuk kelopaknya, tapi kalau ini saya buat lebih simple. Nah, ini tidak sengaja ada bekas hitam, jadi saya hapus menggunakan penghapus elektrik. Penghapus ini berguna banget jika kita salah warna atau nggak sengaja keluar garis. Kalian bisa gunakan penghapus elektrik karena dia lebih hapusnya itu on the point ya teman-teman. Selain itu ada juga penghapus grit, penghapus khusus untuk oil pastel. Meskipun dia tidak membersihkannya 100%, tetapi setidaknya hasilnya itu kelihatan lebih pudar gitu warna dari si oil pastel itu. Penghapus grit ya, itu juga bisa. Kalau saya sih sarankan kalian punya satu penghapus elektrik. Ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk menggambar realis, terutama bagian detail rambut, bagian detail pori-pori, highlight, itu kita bisa menggunakan penghapus elektrik ini.
Nanti untuk link pembelian penghapus elektrik saya akan cantumkan di dalam kotak deskripsi. Selanjutnya saya mewarnai pohon yang di sebelah kanan. Warna yang saya pilih adalah vermilion, yellow orange, chrome yellow, yellow, pale yellow, dan putih. Dapat kalian lihat ya, sekarang sudah terlihat jelas awannya pink, pohonnya ungu, pohon satu lagi itu lebih ke warna orange. Nah, ini memang tipe fantasi banget ya teman-teman. Kalau teman-teman lebih suka tipe yang fantasi atau yang realis, komen ya di bawah. Nah, sekarang saya lagi coloring pohon. Untuk batang pohonnya saya menggunakan warna Pendeki Brown, Grace Brown, Sienna, dan Naples Yellow. Nah, untuk pohon gradasinya biasanya itu tergantung. Misalnya sinar mataharinya posisi kiri, berarti kita gradasinya dari kanan gelap ke kiri makin terang. Kalau posisi pohonnya sebelah kiri, berarti dari kiri gelap makin ke kanan makin terang. Ya, arah terangnya itu sesuai dengan sumber sinar, yaitu si matahari. Setelah mewarnai batang pohon, sekarang kita lanjut warnai curly plant menggunakan warna red purple, rose madder pink red, pink, dan pale yellow. Kita color dari bagian pinggir, makin ke tengah itu warnanya makin terang. Nah, jadi urutannya itu sebenarnya dari atas sudah sesuai ya. Satunya red purple, duanya rose madder, tiganya pink red, empatnya pink, baru terakhir pale yellow. Saya gunakan warna brown, rose sienna, dan pale brown untuk mewarnai bagian inti dari bunga mataharinya. Brownnya di tengah, kedua itu rose sienna, ketiga paling pinggir lagi itu adalah pale brown. Dan setelah itu sediakan pensil berwarna hitam atau pensil 8B yang hitam pekat seperti ini. Arsir di bagian bawah dari objek, ini adalah bagian bayangan. Di batu juga teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan arahnya masing-masing. Ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan ya teman-teman, tergantung posisi hadap mataharinya sebelah mana. Setelah itu gunakan warna hijau yang paling tua. Di sini punyanya deep green. Nah, deep greennya karena pendek, saya gunakan extender. Extender ini bisa untuk menyamankan kita dalam mewarnai, apalagi jika oil pastelnya dalam keadaan super pendek. Nah, warna deep green ini kita color, kita timpa juga di bagian pensil 8B tadi, dan kita bentuk menyerupai oval-oval tidak beraturan seperti ini. Setelah itu kita gradasikan, warna kedua adalah warna green. Dan begitu kalian lihat sudah green, itu kan dia ada banyak ya, ada emerald green, grass green, yellow green, verdancy green. Itu sebenarnya kita tinggal color aja di dalam oval yang tidak beraturan tadi. Jadi makin tengah warnanya makin terang. Selanjutnya ini adalah warna viridian dan pale green. Kita gunakan untuk mewarnai bagian daun dari bunga matahari tersebut. Saya sengaja pilih warna hijau yang berbeda supaya warnanya itu nggak sama dengan warna rumput ya.
Selanjutnya kita warnai batu. Untuk batu ini saya akan selang-seling ya. Jadi ada yang warnanya biru, ada yang warnanya abu-abu. Untuk warna biru saya gunakan warna sapphire blue, ultramarine, blue geranium, dan putih untuk highlightnya. Sedangkan pada batu yang satunya lagi itu nanti kita gradasi dengan warna dark gray, grey, dan light gray. Nah, untuk batu yang persegi ini saya gunakan warna burnt umber dan juga warna tortilla brown. Sedangkan untuk bukit kita gunakan warna olive green, seaweed green, olive, yellow ochre, Naples yellow, dan putih. Saya gunakan warna middle purple pink, oat rose untuk mewarnai daun yang oval-oval ini. Kita color dari pinggir, nanti warna oat rose-nya di bagian tengahnya ya. Untuk busesnya saya color dengan dark violet, violet, lavender, dan juga pale yellow. Nah, buses yang di kaki gunung atau di bawah gunung itu saya gunakan warna viridian, emerald green, yellow green, verdancy green. Ini selang-seling ya, nanti sisanya saya akan gunakan warna dark blue green, pale pink green, dan light emerald green. Nah, setelah itu kita color bunga. Untuk bunganya ini di tengah-tengahnya saya gunakan warna fluorescent lemon yellow atau neon kuning. Setelah itu di bagian kelopak bunga saya gunakan warna fluorescent pink atau neon pink ya teman-teman. Ini pinggirnya aja, nanti di bagian agak tengahnya kita gunakan fluorescent orange yellow. Nah, ini ya. Setelah itu, ini adalah warna air, mulai dari Prussian blue, cobalt blue, light blue, sky blue, pale blue, dan putih. Selesai diwarna, saatnya kita tebalkan menggunakan pensil penebal. Saya menggunakan pensil 8B. Ingat ya, ini pensil 8B-nya itu yang
tipe charcoal atau arang hitam pekat, bukan tipe yang graphite. Kalau graphite itu dia abu-abu. Kalau di foto itu dia suka, kalau abu-abu graphite itu suka kena pantulan lampu itu kelihatan putih-putih gitu. Jadi agak kurang sreg ya waktu kita dokumentasikan atau di foto itu garis pinggirnya malah kadang kelihatannya jadi putih gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau outlining, gunakan pensil 8B yang hitam pekat atau gantinya kalian bisa menggunakan pensil warna yang hitam. Setelah itu saya menggunakan ini spidol yang warna merah. Nah, spidol ini untuk menghias aja ya. Jadi teman-teman nggak harus warna merah, teman-teman juga bisa gunakan seperti warna kuning atau warna lain ya. Nah, selanjutnya saya gunakan spidol yang warna putih. Ini untuk kelopak bunganya ya. Jadi saya buat satu-satu seperti ini. Ini sebenarnya juga bisa menggunakan tip egg. Nah, setelah itu ini adalah spidol putih tapi ukurannya lebih kecil dari yang tadi. Ini gunanya untuk menambahkan garis-garis pada tanaman dan juga menambahkan pola-pola gitu ya. Nah, hanya saja penggunaan spidol di atas oil pastel itu biasanya dapat menyebabkan spidol kalian tuh mudah sekali macet ya, karena oil pastel ini kan dia agak lunturan gitu kan. Terus lunturan dari remahan atau oil pastelnya itu bisa menyumbat mata dari spidol yang kalian punya, jadi lebih gampang macet. Mau kalian gunakan spidol, mau kalian gunakan pena gel putih, pasti ada resiko macetnya ya teman-teman. Ya memang gitu. Gimana, jadi kalian belilah yang agak besar itu dia lebih gampang. Kalau dia sudah mulai macet gitu stuck, kalian gunakan aja tisu, kalian basahkan dengan baby oil, lalu kalian lap di bagian ujung dari kuas atau brushnya si spidol tadi. Dia itu bisa sedikit membersihkan ya sisa residu oil pastelnya. Tapi yang untuk ukuran kecil itu dia lebih sensitif karena memang ya mata brushnya aja kecil ya, jadi lebih gampang macet. Nah, ini selain itu sebenarnya kalian juga bisa gunakan tip egg. Tip egg itu sebenarnya lebih aman ya daripada spidol. Kalau spidol ini ya mata kuasnya kalau tertutup ya udah macet. Kalau tip egg itu kan dia mata kuasnya dari besi, jadi dia lebih gampang gitu. Nah, selanjutnya ini adalah pensil putih, ini yang merek Prismacolor. Biasanya pensil putih ini juga bisa untuk menambahkan pola seperti ini. Bisa juga sih menggunakan pensil kaca, tapi pensil kaca tergantung ya mereknya. Yang biasa saya pakai sih yang Prisma ini untuk warna putih. Nanti saya juga cantumkan linknya di dalam kotak deskripsi. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan pemandangan hari ini yang tipenya lebih ke fantasi? Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Makasih sudah menonton sampai habis dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.